kedua EFL Pro ini di Bermuda. So Survivors dan Ladies, let's go! Kita ramaikan suasana map pertama kita dengan Bermuda. Yang mana pesawat sesaat lagi akan mengudara datang. Oh my god, pesawat model apa ini kalau boleh tahu nih? Di kiri banget, jahat banget untuk yang Tosa sama Captain. Karena Bigel juga pasti tahu, sering banget nih somehow teman-teman Ladies perangnya malah di Captain. Iya, perangnya di Captain. Terus tipis-tipis ada sekali dua kali di Sentosa, tapi itu jarang banget. Dan biasanya tuh area Factory sama Pochinak itu masih jadi salah satu ini ya, destinasi favorit untuk para si Ladies itu sendiri. Untuk di Bullseye ternyata gak banyak yang mau turun di sana meskipun itu Blue Zone. Dan itu akhirnya diambil secara gratis sama si EVOS. Lu lihat persebarannya, dia udah ngambil setengahnya di Shipyard, dia udah ngambil setengahnya di Bullseye. Udah gitu juga gak ada yang kontes sama sekali. So seharusnya secara rotasi nantinya untuk EVOS ini lumayan nyaman. Terutama kalau misalnya ngeliatin dari garis circle-nya, mereka turun sedikit ke Bima Sakti. Kalau misalkan yang dari Bima Sakti itu udah rotate ngambil tengah lagi, itu udah enak sih seharusnya. Yes, kalau ngomongin enak seharusnya ini juga bisa dipastikan untuk beberapa tim yang bakal early fight. Kayak contohnya MPX bakal berjumpa sama NSC lagi di area Rim6 Village. Terlihat kemarin mereka juga lagi lumayan sengit. Adu setupnya juga lumayan sengit walaupun ada menang kalahnya juga. Tapi di sisi lain tadi gue lihat juga di area Bima Sakti itu Dewa United sama si Satria Muda Esports itu juga berperang. Dan tampaknya kita harus saksikan dulu aksi di area Rim6 Village yang mana terlihat Lilia udah sempat kekikis darahnya. Namun kalau kita ngomongin perang di Rim6 Village ini layaknya perang ala-ala Clash Squad. Dan kita juga dilihatkan, disajikan ground view dari area Bima Sakti. Terlihat satu orang Naja, Nela berhasil dapetin cantik Pak. Di sana sudah jatuh juga, ditukar sama seorang Leta. Bagus banget pertukarannya dari arah Groot. Bisa diandalkan tentunya berhasil dapetin 2 poin eliminasi walaupun korbannya adalah Cantikva. Dan Salsa dengan double vector yang berhasil juga mendapatkan satu orang. Sisa Nela aja sekarang dari Satria Muda Esports yang juga udah lumayan terpojokkan situasinya. Sony aktif dan akhirnya menjadi Dimitri walaupun begitu double pick pun tak terhindarkan. Satria Muda harus tereliminasi. Jadi dia tereliminasi jadi tim pertama banget yang gugur. Tapi menurut gue sendiri secara engage dari kemarin ngelihat Kraken, kalau ketemu Kraken siapapun lawannya tuh jadi kayak bisa masang posisi lebih disiplin. Namun kali ini Pandora Biel sekarang sudah lapor Peras langsung satu line dari sebelah kanan. Ternyata masih belum membuahkan hasil. Bakal coba disusul temen Nova yang udah punya SG6 2. Masih coba tarik ulur dulu mundur ke belakang. R12 bakal coba follow up juga. Namun kondisinya sekarang udah 3 orang di stack di arah sebelah kanan. Feby masih nungguin momentum yang tepat dan dia sebenarnya bisa menggunakan mode loncat dari Trogon. Tapi satu orang udah menjadi korban dari arah Kraken dan satu orang Bella juga udah ditukar begitu saja. Nova berhasil dieksekusi oleh seorang Feby. Cukup baik tentunya, sisa satu lagi sampai arah Kraken. Sayangnya agak misah satu orang terakhir di belakang sana, malah jadi gampang condition buat mereka. Karena ini udah tinggal perkara satu orang ke pick off dari Marawa. Ini udah pasti bakal berantakan banget untuk Marawa. Ditambah teman-teman dari Morph Team ini terlihat udah cukup siap. Tapi critical damage langsung berhasil ditujukan menuju ke arah Bella. Di sana sampai arah Barrel terkena down. Ada Dimitri juga untuk bantuan follow up-nya. Nice. Ada Sonia tapi nggak bakal di reset karena bakal dihajar habis. Dan terlihat 2 orang udah tumbang dari arah Marawa. Namun dari Morph sendiri ternyata masih bisa regroup. Bagus banget menutup diri, mengurung diri menggunakan glue wall, membuat mereka berhasil. 3 orang masih tersisa walaupun sekarang udah tinggal 2 juga sekarang. 2 lawan 2. Agak fatal, ditambah di belakang ada tim yang berbeda. Dan untungnya Marawa satu orang terakhirnya punya backup plan. Dia langsung ambil vending machine. Dia harus hidupin lagi teman-temannya dan dia kembali berempat. Namun tetap aja ini bakal menjadi delay time untuk reset lagi, untuk looting lagi. Sementara di waktu yang bersamaan udah ada GRDX ini datang dari kejauhan. Ratih lu bisa lihat di sana dengan NVD-nya udah dapat 1 orang dan Morph ternyata harus dihentikan langkahnya di tangan Marawa. Dan Marawa harus memikirkan gimana caranya selamat dari tembakan-tembakan panas yang diberikan oleh dari GRDX Phoenix. Ya, GRDX Phoenix juga datangnya, mereka udah mulai coba majuin setiap player mereka, main lebih agresif lagi untuk ngeliatin siapa tim yang sekiranya bisa mereka hantam. Apalagi mereka nggak ngasih waktu reset ke arah si tim ini ya, tim lawan yang ada di depannya. Tapi sekarang dari GRDX sendiri satu player pun sudah jatuh. Rati akan menjadi orang pertama yang tumbang, tapi pembalasan pun sudah datang. 1-1 trade terjadi antara GRDX dan juga tim Marawa. Tapi untungnya dari GRDX, Anti mengambil keadaan, mengambil kesempatan untuk men-knockdown 2 player sekaligus. Bahkan 3 poin eliminasi berhasil dikantongi oleh GRDX.
GRDX. Dari arah lain Dona udah mulai masuk dari jalur menembus pertahanan untuk menghancurkan tim Marawa yang terkunci di dalam sebuah glue. Dan akhirnya Marawa Last pun harus puas di posisi yang ketujuh. Cakep banget sih eksekusi dari selanjutnya nih yang ternyata belum siap, belum terlihat siap untuk Marawa sendiri handle sebagai perang susulannya gitu. Karena reset momentumnya itu ternyata masih dibutuhkan waktu lebih banyak dan langsung komit menggunakan launchpad dari arah Dewa United ternyata menuju ke arah Island of Goddess. Groot bersama Cantik Pak di sana berkolaborasi dengan sangat baik sampai Cyclins. Seperti biasa masih memberikan presence-nya juga dengan sangat baik untuk timnya. Walaupun Island of Goddess ternyata juga harus tumbang begitu saja di peringkat ke-6 Abigail. Ya tapi menurut gue itu agak sedikit kasihan ya untuk si Island of Goddess. Mereka kunci di satu tempat itu langsung dibombardir di 3 arah yang beda. Jadi apa daya mau nggak mau lu setornya mana sekarang MPIX setelah mereka hidup kembali semua player mereka yang nyaris rungkat tadi. Betul. Akhirnya mereka coba looting seadanya dan mendapatkan beberapa senjata untuk nembak ke arah Dewa United. Tapi meskipun begitu, kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural yang dialami oleh MPIX membuat mereka ketar-ketir saat ini. Karena hanya sisa Arce seorang diri dengan senjata ala kadarnya dan akan dihantam oleh Naya bersama dengan teman-temannya. MPIX Rocks harus puas nih, terlalu untung karena sebenarnya Pandora juga sudah mulai memantapkan tembakannya ke arah mereka. Meskipun begitu Pandora fokusnya mulai terbagi dua karena mereka harus fokus ke arah GRDX dan juga fokus ke arah Dewa United yang agak sedikit mengganggu dari area high ground. Tapi meskipun begitu, meskipun si Dewa United punya high ground, meskipun mereka saat ini jadi kill leader, Cantik Pak 2-3 kali sudah knockdown dan berkali-kali diselamatkan. Ini akan menjadi satu tanda bahaya sendiri, red flag menurut gua, karena nanti fight yang di jarak kecil ini mungkin tidak akan terlalu menguntungkan bagi Dewa United apabila Cantik pakai drop duluan, karena itu akan membuat mereka kalah secara kuantitas. Tapi untuk dari Pandora sendiri mereka main secara sabar meskipun ada skill dari A124 yang connect kedua orang nggak jadi masalah karena mereka punya compound yang untuk dipakai secara defense. Mereka punya bantingan glue wall yang menurut gue cukup oke juga dan solid untuk jadi satu pertahanan. Meskipun begitu Dewa United sepertinya juga mereka nggak mau melakukan inisiasi karena mereka tahu mereka punya circle-nya, mereka punya area zona yang lebih besar. Jadi kayak mereka lagi usaha nih mancing adu domba antara GRDX sama Pandora. Mereka fight duluan baru nanti mereka yang nyayurin sisanya. Yoi, kelihatan banget apa yang disampaikan sama Abigail itu tepat sekali. Dewa United maksa Pandora sama GRDX itu jadi perang duluan karena emang gak punya pilihan, mau gak mau harus diperangin dulu itu antara GRDX dan juga Pandoranya. Di saat yang bersamaan Dewa United udah tinggal bersih-bersih aja dari semua orang yang mau coba masuk ke zona terakhir yang udah dipegang sama Dewa United. Ini Groot udah di posisinya sendirian, bakal menjadi base tentunya untuk GRDX Phoenix. Namun sepertinya mulai mengerucut ke arah sebelah kanan yang mana ini bakal berada di pandangan 3 player dari Dewa United Shori. Dan terlihat gimana beberapa launcher mode dari Trogon sudah diaktifkan dari arah GRDX Phoenix. 1-2 orang udah terkena Sonia aktif yang tak mungkin terreset lagi menjadi kill untuk GRDX Phoenix. Dan sekarang Dewa United bakal juga mengambil langkahnya, mengambil tindakannya. Apakah mereka bisa mendapatkan buyahnya? Padahal sudah sedikit lagi, namun nanti mekanik individu yang benar-benar luar biasa bisa nge-handle 2-3 orang membuat kondisi winningnya menjadi berbelok sedikit ke arah GRDX. Sedikit lagi, 1 orang tersisa dari Dewa United. Groot di sana sekarat banget, depan mata bakal langsung diajar. Masih punya keluar respect yang bagus banget. Sayangnya Groot gak punya health point yang mumpuni. Ditambah anti juga harus dan termakan zona dan Horseline tak mampu menolong anti, membuat Dewa United tetap mendapatkan buya. Groot. Keren. Sesuai namanya ya, Iya. Groot ya. Map purgatory di International Female Legends. Yo. Pesawat sesaat lagi akan mengudara Bapak pilot kita. Oke. Bener aja sekarang ngawang dari bawah ke pilot kanan. Gimana ini? 2 kali agak ngablu ya. Iya, ini gimana ini orang-orang Crossroad, orang-orang Marble sih lari-lari sih dari Golfkers sih, dan terpaksa harus berhenti kayak nyari lootingan di rumah Tayo Golfkers dulu sih. Nggak bisa langsung ada di Marble. Begitu juga yang di field kalau misalkan dia tujuannya field yang OTW Crossroad. Jadi mungkin jalurnya bakal mostly lewat yang higher ground mod host ya harusnya ya. Capek sih, ini capek banget sih. Tapi untungnya kalau di Purgatory itu nggak terlalu ada penumpukan gitu loh. Nggak ada kayak tim-tim yang drop zone-nya nabrak gitu untungnya. Cuman mungkin ada beberapa yang emang berdekatan kayak Skylord Forge itu udah pasti berdekatan gitu kan. Makanya tadi kita lihat juga
kayak dari NSC itu deket banget sama Dewa United Shori. Lebih ke arah checkpoint keduanya sih nanti sih itu bakal fight. Contohnya kayak si Marawa itu kayak gue ngelihat dia ngincer area Marble Works, habis itu di bagian bawah Marble Works juga ada 2 tim yang singgungan. Kalau gue nggak salah Deket-deket Golkers-nya. Ini bukan satu hal yang bagus sebenarnya untuk MPX, tapi Cigap ternyata berhasil dapetin seorang Nela dan juga Leta cukup sekarat. 1 HP momennya, gara-gara tadi ada Sonia juga udah aktif tapi nggak dapat momen buat reset Sonianya sehingga dia harus knockdown. 2 orang udah harus knockdown. Tapi ternyata jatuh lagi juga dan Cigap 3 orang di handle sama 1 orang Cigap aja. Ini Nacha pasti kaget banget. Guys, kenapa guys? Kenapa guys 3 orang ini ngelawan 1 gak bisa? iya meleng sedikit lah kok korontok gitu kan. Karena si Nacanya kabur. Iya. Cuman seharusnya kelihatan ya MPX sudah naruh orang di high ground kayak gitu sih udah. Wah, dengan Ini kondisi NSC juga nge-setup kayak gini. Nah, tapi lo bisa lihat dengan setup yang lebih proper Dewa United bisa eksekusi, bisa pick up satu orang. Walaupun sekarang kita harus disuguhkan POV dari perangnya Kraken dan juga teman-teman dari Island of Goddess. Di sisi lain tadi ada juga setup perang antar Pandora, yang mana Pandora harus menjadi korban di tangan More Team. Dan udah ada pecah perang yang tak terhindarkan di arah depan di mana Nova sekarang menjadi korbannya. Pola juga udah setengah darah hilang, bakal knockdown juga 1 orang lagi dari Angel juga udah harus kena. Sonianya aktif, gak bisa reset lagi sisa R12 hanya dengan Bizonnya. Apakah mungkin bisa selamat karena kondisinya cukup sulit menurut gua. Naya juga pinter banget, bakal coba mainin patahan bersama dengan Lisa, bakal bareng-bareng ngepick dan udah kelihatan dikasih Christian Grenade juga. Gak bisa double pick, gak bisa dihindari, bakal triple pick. Langsung Marawa terlihat gimana Vinda juga siap memberikan tembakan-tembakannya. Namun di lain sisi ada Dewa United Shori juga yang udah memainkan momentumnya untuk mendapatkan Island of Goddess. Dan 8 poin eliminasi sudah berhasil mereka kantongi. Zona terakhir cenderung menarik ke arah Fire Brigade ternyata dengan kondisi area kanan udah clear, udah nggak bakal mungkin ada yang datang dari arah jembatan. Berarti Dewa United udah tinggal ngamanin. Dan MPX ternyata nggak maksain buat natakin teman-teman dari Marawa. Malah dia bener-bener hide and seek aja udah bener-bener menghilang dari peredaran, menghilang dari map. Namun The Sea bakal coba kontak menuju ke arah Novi di mana juga Aleta ternyata harus menjadi korban di sana 1-1. Belum berhasil dikonfirm dan bakal coba dicolong walaupun berhasil diterobos lagi, berhasil ditabrak lagi sama seorang The Sea. Baik banget dan Mert cukup kehilangan banyak darahnya. Nah, darah tuh udah hilang. Coba menutup dirinya dulu sejenak dan terlihat ada Ailey berhasil dapetin Cial juga di sisi lain bersama dengan Pinda yang bakal coba diras dari arah lantai 3. Tidak terlalu baik kondisinya untuk Marawa, tapi Marawa somehow masih bisa menangkan momentumnya. Dan Garuda Wisnu yang harus tumbang ternyata lebih dulu di tangan Morph. Sayang sekali momentum ini malah menjadi momentum untuk Morph Team dan lebih yang fatalnya lagi adalah zonanya benar-benar berpihak kepada MPX. Apa ini zonanya? Tapi menurut gue MPX agak celik juga sih. Iya. Soalnya mereka pertama butuh poin placement dan salah satu cara untuk dapetin poin placementnya mumpung di atas mereka udah dapet infonya di situ perang semua, di situ timnya numpuk, ya udah tinggalin aja main jauh. Cuman akhirnya tembakan dibuka dari Steffi dan Steffi pun juga di sini harus agak sedikit berhati-hati ya karena dia udah sadar juga di sebelah kanan mereka ada Dewa United mulai coba buka serangan. Dan meskipun begitu masih terblokir dengan global dipasang oleh Dewa United. Morph akan berbaku hantam seharusnya dengan EVOS yang mau nggak mau mereka harus selesai. Ternyata masih ada satu player Marawa yang ketinggalan di belakang menjadi penonton antara Morph versus EVOS yang dimana sebentar lagi juga akan pecah lagi karena ada MPIX. Marawa akhirnya tertelan zona, mereka finish posisi yang kelima sisa 4 tim dengan 11 orang yang masih hidup. EVOS Harvey tersandwich, terjepit dan akhirnya mereka pun tidak berdaya menampik serangan-serangan yang terlalu banyak dari berbagai macam area. Ya ini juga bakal jadi kesempatan untuk Dewa United di mana akhirnya MPIX-nya juga kejepit, kena sandwich juga kayak yang dirasain sama teman-teman dari EVOS Harvey. Dan bakal coba dicari grounding paling tingginya supaya enak untuk nembakin menuju ke arah bawah, menuju ke arah teman-teman dari arah Morph. Terlihat gimana teman-teman dari Dewa United tinggal manfaatin momentumnya doang. 1-2 orang udah tumbang juga dan ini winning condition akan semakin besar menuju ke arah Dewa United walaupun Dewa United sisa Naya aja, sekarang tinggal Naya. 1-by-1 situation melawan Cigap di depan mata, tapi Naya menggunakan Bareta, masih punya respon global yang cepat tentunya. Dan Cigap
udah sangat ganas tentunya dengan dia punya double barrel di tangan. Coba reload dulu sejenak dan udah ganti senjata. Double barrel lawan double barrel di tangan seorang Naya dengan kondisi Naya udah mendapatkan 7 poin eliminasinya. Coba loncat cap-cap dan ini dia. Buya kedua untuk Dewa United Shori.